Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, video kali ini kita akan belajar tentang uji normalitas data. Jika video sebelumnya kita sudah mempelajari hipotesis dan penentuan sampel ya. Jadi kita sekarang ke normalitas data. Oke, lanjut, kita langsung mulai. Uji normalitas data itu merupakan menentukan data ideal atau tidak. Jadi, data yang ideal adalah data yang memiliki distribusi atau sebagaimana distribusi kurva normal. Nah, kalau digambarkan bentuknya kira-kira ini kurva normal. Itu ya. Yang berikutnya fungsinya uji normalitas itu untuk menentukan analisis data berikutnya. Tuh, dia sebagai jembatannya saja untuk menentukan. Jadi ada dua. Yang pertama, jika datanya normal, maka analisis statistik parametrik yang akan kita gunakan. Jika tidak normal, maka kita menggunakan analisis statistik non parametrik. Itu ya. Oke, kita lanjut. Untuk uji normalitas menggunakan SPSS ada dua cara. Yang pertama dengan chi-square, yang kedua dengan Kolmogorov-Smirnov. Nanti kita bahas kedua-duanya ya. Jadi sebelum kita menguji, kita harus menentukan dulu hipotesis dan kriteria pengujian. Hipotesisnya yang pertama, H0 data berdistribusi normal, H1 data berdistribusi tidak normal. Kriteria pengujian, jika psi atau P kurang dari 5% atau 1%, jadi kita tentukan mau 5% atau 1%. Jika kurang dari P-nya, maka H0 ditolak, HA diterima. HA ini sama aja dengan 1 ya, sama 1. Karena di beberapa buku menggunakan HA gitu ya, itu sama saja. Artinya data terdistribusi tidak normal itu ya. Jika lebih dari H0 diterima, HA atau H1 ini H1 atau H1 ditolak. Artinya data terdistribusi normal, seperti itu ya. Oke, terlanjut contoh permasalahan. Ada skor 10 siswa dalam mengerjakan soal UN berbasis komputer sebagai berikut. Jadi kita di sini mengambil salah satu mata pelajaran, lalu kita akan menguji data tersebut normal atau tidak, gitu ya. Jadi yang pertama kita menggunakan formula chi-square. Ini untuk tampilan awal SPSS. Yang pertama kita klik data view. Data view ini digunakan untuk mengisi data. Nah, data view ini ya. Ini data view ini yang kita pilih. Pastikan jika warna kuning berarti dia yang aktif. Ya, jika warna biru berarti dia tidak aktif. Jadi yang berikutnya datanya kita isikan di sini. Di tabel yang pertama ini, kolom pertama, dan berikutnya klik variable view ya, variable view. Jika aktif nanti akan berwarna kuning. Lalu dari variable view kita memberi nama variable ini jadi nama skor itu ya. Nah, sini juga ada desimal. Desimal ini untuk hanya tampilan saja di data view. Sini kan 2, berarti bisa cek ya. Sini kan 60, titik ya. Titik itu kalau dalam standar US berarti koma. Jadi kalau di Indonesia itu ya berarti 60,00. Berarti kan desimalnya 2 ya. Jika kalian ganti desimal 1, maka tulisannya di sini akan muncul tanpa desimal, berarti 60 seperti itu. Dan seterusnya. Jadi ketiga berarti ada 3 desimal belakang koma itu. 3 bilangan belakang koma. Jadi hanya ketampilan, tidak akan mempengaruhi dari hasilnya itu ya. Lalu dari variabel kita rubah menjadi skor. Nanti di sini dari variabel ini akan berubah menjadi skor. Variabel ini ya di sini. Nah, lanjut kita coba menjadi skor. Kita klik analyze. Kita akan melakukan pengujiannya. Kita klik analyze sini. Terus non parametric test, lalu klik legacy dialog sini, lalu klik chi-square itu ya. Jadi setelah itu akan muncul tabel chi-square test. Setelah muncul di tabel chi-square test,
klik ini, panah ini, lalu akan underscore ini kan pindah ke sebelah kanan, gitu ya. Lalu klik OK. Nah, akan muncul tabel seperti ini. Lanjut, yang berikutnya kita akan cukup sini. Ini datanya yang kita akan gunakan hanya di tabel ini, yang untuk menguji normalitas. Jadi untuk lebih mendalam T-square nanti ada sendiri. Jadi di sini titik 857 berarti bisa kita tulis sebagai 0,857. Alfanya ini alfa atau alfanya kita tentukan mau 0,05 atau 0,01. Ternyata lebih besar 0,857 size-nya atau P-nya. Nah, ini dapat disimpulkan berarti H0 diterima ya, berarti data berdistribusi normal. Ya. Jika kalian bingung menentukannya, kenapa kok 857 lebih besar, jadi dengan tulis ini akan saya tulis 0,857 dan sini kan 0,05 dan kita anggap menunjukkan 0,01. Nah, caranya kita bisa menyamakan banyak desimalnya. Sini kan ada 3, sini ada 2. Boleh kalian tambah 0 di sebelah kanan, di sebelah kiri ya, di sebelah kanan sendiri juga 0. Nah, berarti di sini kan 857, sini 50, ini 10. 10 pasti lebih besar 857 ya. Ya, karena itu di sini lebih besar yang P-nya. Dapat dikatakan data berdistribusi normal. Itu ya. Ini untuk yang T-square. Semoga paham. Kita yang berikutnya. Kita masuk ke Kolmogorov-Smirnov. Nah, berikutnya di Kolmogorov-Smirnov di sini tabelnya ya. Langkahnya yang sebelumnya sama, hanya beda di proses di klik analyze-nya ini. Jadi yang pertama klik analyze, norm parametric, legasi, sampel KS. Jadi square sekarang sampel KS. Nah, di sini skor sama langkahnya dan pastikan ini agar pindah, nanti pastikan tentang normal ini ya, itu tertentang seperti itu. Ya, kita lanjut yang berikutnya. Oke, lalu akan muncul tabel seperti ini. Nah, ini untuk tabelnya dari yang Kolmogorov-Smirnov ini. Lalu dari data tersebut kita fokus di size-nya ini. Data size-nya itu tadi nilainya ini ya, berarti ya 0,200. Nah, untuk prosesnya sama tadi. Jika kalian bingung, berarti bisa kalian tulis di sini. Ini kan 0,200, ini kan 0,05, ini 0,01, berarti bisa kalian tambah 0 di belakangnya. Nah, ini 200, berarti ini 50, ini 10, berarti lebih besar yang 200. Artinya H0-nya diterima ya, H1-nya ditolak. Dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Karena tadi data sudah berdistribusi normal, kita bisa pakai analisis parametrik ya, statistik parametrik gitu. Jadi untuk menentukan normalitas itu bisa dua cara, terserah mau menggunakan yang mana itu ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang tanyakan silakan ditanyakan. Ada tugas nanti ya di PPT ini ke yang terakhir. Oke, cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.